Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ilmi wal akhlaq. Assalatu wassalamu ala ahsanil akhlaq wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mutlaq. Amma ba'du. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah Ibnu Khaldun mengatakan bahwa suatu bangsa pada umumnya mengalami 5 fase kehidupan, yaitu fase pendirian, fase pembangunan, fase kejayaan, fase kemunduran, dan fase kehancuran. Fase pendirian dan pembangunan menurut beliau ditandai oleh adanya semangat juang para founding fathers dalam menata dan membangun bangsa karena butuh kemerdekaan dan kebahagiaan. Sedangkan fase kemunduran dan kehancuran ditandai oleh maraknya para pembesar bangsa yang melupakan sejarah perjuangan karena sibuk menikmati buah kejayaan hingga melupakan jati diri bangsanya sendiri. Menurut beliau, ketika suatu bangsa sudah lupa jati dirinya, maka bukan sekedar identitas bangsa yang akan hilang, tapi bangsanya pun akan hilang melayang. Ungkapan ini, hadirin, menyadarkan kita tentang pentingnya merawat dan memperkuat jati diri bangsa, terlebih di tengah-tengah krisis identitas bangsa yang semakin parah. Di bidang ideologi, bangsa kita semakin jauh dari nilai-nilai ilahi. Di bidang budaya, nyaris tergerus oleh westernisasi. Di bidang politik, diwarnai dengan taktik-taktik yang keji. Demikian juga hadirin, di bidang ekonomi, dipenuhi dengan praktik-praktik manipulasi. Betul hadirin? Betul. Jika persoalan ini kita anggap sepele dan dibiarkan begitu saja, maka kami khawatir bukan sekedar jati diri yang akan hilang, tapi bangsanya pun akan lenyap dari peradaban dunia. Nauzubillahi min zalik. Oleh karena itu, mengingat betapa pentingnya penguatan pendidikan karakter menuju jati diri bangsa, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah syarahan dengan judul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa dengan landasan Al-Quran Surah Al-Isra ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Aku berlindung kepada Allah dari
setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ketika kami menghendaki kehancuran pada suatu bangsa, maka kami perintahkan kepada para pembesar mereka untuk taat kepada Allah. Tapi mereka malah berbuat kerusakan di negeri itu, maka pantaslah baginya ditimpakan hukuman. Kemudian kami musnahkan negeri mereka dengan semusnah-musnahnya. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, ayat ini diawali dengan jumlah syartiyah, yaitu huruf idhar dan jawab fa. Di dalam ilmu dilalah, di antara faidah jumlah syartiyah adalah ta'aqubiyah atau menunjukkan adanya hubungan sebab akibat. Dalam konteks ayat ini, Allah mengisyaratkan adanya pengaruh dari kehancuran moralitas bangsa terhadap kehancuran bangsanya sendiri. Bahkan lebih jelas, Imam At-Tabari mensyarahkan, "Idza aradallah biqaumin shaliha ba'asa alaihim musliha wa idza arada bihim fasada ba'asa alaihim mufsida wa idza arada ayyuhdikaha aktsara mutrafiha." Ketika Allah berkehendak kehidupan bangsa yang baik, maka diutuslah atas mereka orang-orang yang salih. Ketika Allah menghendaki atas mereka kehidupan yang rusak, maka ditimpakan kepada mereka para perusak bangsa. Dan ketika Allah menghendaki kehancuran pada suatu bangsa, maka dihadirkan di tengah-tengah mereka para pembesar bangsa yang bobrok moralnya. Hadirin sekalian, Muhammad Zahrur menjelaskan dalam kitabnya Qiraat Al-Mu'asyirah bahwa di dalam Al-Quran setidaknya ada 3 kata yang menggambarkan kehancuran bangsa. Pertama, fasada yusidu. Kedua, akhlaka yuhliku. Dan yang ketiga, damaro yudammiru. Dari ketiga kata tersebut, ternyata dalam ayat ini Allah menggunakan lafaz akhlako dan damaro secara bersamaan. Mafhum muwafaqahnya, ketika moralitas bangsa sudah rusak, terlebih itu dilakukan oleh para pembesar bangsa, maka bangsa itu bukan sekedar akan rusak binasa, tapi akan hancur dan musnah. Mari kita renungkan, karena berawal dari hilangnya karakter bangsa antar sesama saudara sebangsa, ini telah terbangun low trust society atau rendahnya rasa saling percaya. Di hadapan dunia, bangsa kita semakin dikucilkan dan dipermalukan. Dan yang lebih mengerikan, menurut laporan Badan Intelijen Polhukam, munculnya gerakan kelompok separatis di Indonesia, mulai dari gerakan Aceh Merdeka, gerakan Papua Merdeka, tidak lepas dari campur tangan bangsa luar. Ini pertanda bahwa jati diri bangsa kita sudah tiada. Lalu bagaimana upaya kita dalam membangun jati diri bangsa ini? Sebagai jawabannya, melalui revitalisasi pendidikan karakter. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 70. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي وحملناهم
beragam, dan kami angkut mereka rezeki dari darat dan laut, dan kami berikan mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, menurut kajian ilmu balaghah bahwa ayat ini merupakan kalam khobari, yaitu redaksi ayat yang menginformasikan tentang hukum atau pesan moral yang dikandung dalam ayat tersebut. Sedangkan dalam kajian ilmu nahwu, ayat ini diawali oleh taukid, yaitu lam ibtida dan huruf qad yang disandingkan dengan fi'il madhi. Berdasarkan analisis kedua ilmu tersebut, ternyata ayat ini ingin memberikan informasi sangat penting bagi kita untuk diperhatikan dan direnungkan. Lalu, apa pesan ilahi yang sangat penting itu? Imam As-Sa'di dalam tafsir As-Sa'di mensyarahkan bahwa manusia akan memiliki keistimewaan atau keunggulan dibandingkan makhluk lainnya ketika potensi-potensi ilahi seperti akal, ilmu, dan rasa sudah dipersiapkan dan diberdayakan dengan baik. Ketika potensi akal, ilmu, dan rasa sudah dilatih dan dikembangkan secara seimbang, maka akan melahirkan pribadi-pribadi yang memiliki pemahaman sekaligus kebiasaan terpuji. Inilah yang disebut dengan good karakter atau karakter yang baik. Semakin bangsanya beretika yang baik, maka akan semakin baik juga martabat jati diri bangsanya. Seorang hukama pernah berkata, kullu syai'in idza kathura ruhsa illal adab. Pada umumnya, barang dagangan itu ketika melimpah biasanya harganya rendah dan murah, kecuali akhlak. Semakin melimpah ruah, maka akan semakin tinggi dan mahal harganya. Singkat kata, ketika bangsanya sudah memiliki karakter yang baik, maka otomatis bangsanya pun akan memiliki kedudukan terhormat, baik di hadapan manusia maupun ilahi. Inilah pesan Al-Quran tentang solusi pembentukan jati diri bangsa melalui revitalisasi pendidikan karakter bangsa. Adapun model pendekatan pendidikan karakter yang ditawarkan Al-Quran yaitu pendekatan holistik integratif melalui penguatan potensi-potensi keistimewaan manusia seperti akal, ilmu, dan rasa. Yang pertama, penguatan akal supaya manusia berpikir logis. Yang kedua, penguatan ilmu supaya manusia bertindak empiris dan realistis. Dan yang ketiga, penguatan rasa supaya manusia semakin humanis dan romantis. Pendidikan karakter diawali dari lingkungan keluarga yang baik, lingkungan sekolah atau madrasah yang baik, serta yang tak kalah pentingnya adalah membangun lingkungan sosial yang konstruktif, yaitu yang dapat menstimulus seluruh warganya untuk berperilaku baik sesuai ajaran agama dan bangsanya.